Di episode sebelumnya dalam animasinya, akibat domain Liu Wanfeng dan segel Sun Tai, Wang Ling kehilangan kultivasinya dan menjadi seorang manusia biasa yang menyedihkan, tergeletak di jalan keluar hutan. Sementara itu, berita Wang Ling mengalahkan Red Butterfly menjadi topik hangat di kalangan kultivator, menyebutkan Wang Ling sebagai kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa. Sementara itu di Gunung Zuzaku, Qianfeng bersama Red Butterfly yang telah menjadi boneka tak berperasaan. Meski demikian, Red Butterfly masih sekuat tenaga mempertahankan jejak jiwanya. Tapi Qianfeng tetap menyadari bahwa Red Butterfly menyembunyikan sisa jiwanya. Dengan sikap sombongnya, Qianfeng pikir cukup kuat untuk menekan Red Butterfly dan tidak menghilangkan jejak jiwanya. Di sisi lain, Zhu Guanzi telah merasakan pertarungan dua kultivator transformasi jiwa dan memerintahkan Liu Mei untuk mencari Wang Ling di wilayah utara Zuzaku. Liu Mei segera turun menjadi sinar cahaya seperti meteor yang terbang menuju ujung utara. Sementara itu Wang Ling telah ditemukan dan dirawat oleh seorang dokter pria parubaya. Tapi dia juga memiliki anak gadis yang sangat tidak menyukai Wang Ling karena memiliki wajah yang sangat jelek dan memuakan. Itu karena domain teh Liu Wanfeng dan segel Sun Tai. Seiring berjalannya waktu, 1 bulan berlalu. Berkat perawatan dan obat-obatan pria paruhbaya itu, Wang Ling mendapatkan cukup tenaga pada tubuhnya. Jadi Wang Ling akhirnya memutuskan pergi untuk mencari Vena Roh saat malam hari. Di tengah jalan, Wang Ling berusaha untuk melangkah dengan tubuh lemahnya. Dia juga bersumpah akan membuat leluhur klan iblis raksasa dan negara salju membayar harga ini 100 kali lipat. Tapi sialnya Wang Ling dari arah belakang bertemu para perampok menunggangi kuda yang dipimpin oleh seorang pria yang kekar. Satu perampok memiliki luka pisau di mata kirinya dari arah belakang meraih tubuh Wang Ling untuk dijadikan umpan dan memblokir gerbong perusahaan pengawal kekuatan surgawi. Di persimpangan jalan, Wang Ling diletakkan di tanah oleh rampok berjenggot yang memiliki luka pisau di matanya, lalu mencambuk Wang Ling beberapa kali sebelum dia menghancurkan kedua tangan dan kaki Wang Ling dengan kakinya. Terlihat sangat kejam dan tersiksa. Gelombang rasa sakit memenuhi tubuh Wang Ling. Keringat dingin membasahi dahinya saat meringis. Tatapannya terkunci dipenuhi aura pembunuh menatap perampok itu. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini dalam hidupnya, tapi sekarang dia terlalu lemah untuk melawan. Rampok itu mendengus di bawah tatapan Wang Ling dan mengoleskan pasta medis pada tubuhnya sebelum bersembunyi di semak-semak. Di bawah rasa sakit ini, Wang Ling akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian, gerombolan karavan datang dan berhenti saat melihat Wang Ling yang dianggap mayat. Menyadari ada yang mencurigakan, mereka bergerak lagi. Tetapi ketika akan melewati tubuh Wang Ling, sebuah obor api tiba-tiba menyala di sekitar mereka dan tawa memenuhi udara. Kemudian gas meledak dari tubuh Wang Ling yang dioleskan tadi. Gas menyebar luas memenuhi kelompok karavan perusahaan kekuatan surgawi. Mereka menyadari ini adalah racun api langit. Saat memasuki tubuh, kekuatan mereka secara bertahap menghilang. Kemudian bos perampok itu memimpin memulai pembantaian kelompok perusahaan dagang kekuatan surgawi hanya dalam waktu 5 menit sebelum menjarah harta mereka. Bahkan membawa 3 orang wanita cantik yang teriak ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Adapun Wang Ling langsung ditendang oleh rampok berjenggot ini ke bawahan lainnya untuk dibawa juga untuk digunakan sebagai umpan lagi dan mereka menyerbu kembali ke markas mereka.
Kemudian para perampok itu sampai di sebuah desa besar yang bertuliskan Desa Langit Api. Penjaga pintu segera membuka pintu saat melihat para perampok itu kembali. Sementara para perampok segera bersenang-senang, Wang Lin dilempar ke penjara air yang gelap dan dingin. Tangannya dirantai, terlihat sangat menyedihkan dan menderita. Dari leher sampai ke ujung kaki tubuhnya tenggelam di air yang berbau busuk. Sesaat kemudian rasa sakit akibat tulangnya yang dipatahkan segera membuat dia sadar dari pingsan. Lalu sekuat tenaga mengangkat kepalanya untuk bernafas lega dan berkata, "Seorang kultivator telah kehilangan segalanya, bahkan lebih buruk daripada manusia." Kemarahan dan rasa frustasi muncul di matanya. Selain itu, Wang Lin juga menyadari bahwa tas penyimpanannya telah dirampas oleh rampok itu. Sementara itu, sosok cantik Liu Mei terbang di atas Desa Langit Api. Dia bahkan tidak menundukkan kepalanya karena tidak tahu bahwa orang yang dia cari ada di desa itu. Saat Wang Lin merenung, keterkejutan muncul di matanya saat merasakan energi spiritual yang padat berasal dari air di bawahnya. Wang Lin kemudian menyelupkan tubuhnya ke dalam air dan mulai berkultivasi dengan tenang. Energi spiritual di dalam air perlahan-lahan berkumpul menuju tubuh Wang Lin, tetapi penghalang tipis mencegah energi spiritual diserap. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dalam penjara air menjadi semakin padat dan berhasil menerobos penghalang. Energi spiritual sedikit demi sedikit memasuki tubuh Wang Lin. Sementara itu, bos perampok membuka sebuah kotak yang berisikan manik beneran surgawi. Dia berniat untuk menjual karena terlihat sangat cantik dan berharga. Adapun tas penyimpanan Wang Lin, dia berusaha sekuat tenaga untuk membukanya dengan berbagai cara, tapi tetap tidak bisa. Dia berpikir tas penyimpanan itu adalah harta karun sejati dan ingin menggunakan itu sebagai perisai di tubuhnya. Namun ini tidak cukup karena satu. Jadi dia ingin bertanya pada Wang Lin di mana mendapatkannya. Bos perampok segera bergegas ke penjara ruang di ujung utara. Tapi saat anak buahnya membuka pintu, fluktuasi energi terpancar dan menghancurkan pintu. Bos perampok terlempar, matanya dipenuhi ketakutan saat melihat Wang Lin melayang di udara dengan ekspresi marah dan dendam. Bos perampok itu ingin segera bergegas melarikan diri. Namun hanya mengambil 2 langkah, Wang Lin menciptakan tangan raksasa dan meraih tubuhnya sebelum diledakkan menjadi tumpukan darah dan daging. Tas penyimpanan Wang Lin terbang kembali ke pemiliknya. Setelah membunuh 2 orang rampok dan terbang keluar dari penjara, Wang Lin hampir menggunakan semua energi spiritualnya yang telah dia kumpulkan. Dia dengan cepat menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya dan memanggil binatang nyamuk yang segera meraung marah ke seluruh desa karena melihat kondisi Wang Lin yang lemah ini. Penjaga pintu penjara yang tersisa ketakutan melihat ini sampai kencing di celana sebelum pingsan. Semua orang di Desa Langit Awan Api segera menjadi sunyi dengan ekspresi tertegun dan langsung mengeluarkan senjata mereka sebagai tindakan melindungi diri. Namun saat binatang nyamuk raksasa dan Wang Lin muncul di hadapan mereka, mereka berkeringat dingin saking takutnya, bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Setelah itu, Wang Lin menyuruh binatang nyamuk membunuh seorang perampok yang memiliki luka pisau di matanya, orang yang mematahkan tangan dan kaki Wang Lin. Binatang nyamuk segera melesat dan menabrak tubuh orang itu sampai meledak. Pada saat ini, semua orang di dalam desa meletakkan senjata mereka setelah melihat adegan tersebut. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Saat ini seorang penulis keluar dari kerumunan dipenuhi ketakutan, memberanikan diri dan bersujud dengan suara bergetar berkata bahwa mereka sungguh tidak tahu entitas Wang Lin adalah immortal dan minta maaf dan jangan marah. Wang Lin menatapnya dan bertanya negara apa ini.
Penulis berkata, tempat ini berada di bagian utara negara Pilu. Negara Pilu, jadi tempat ini adalah bagian utara dari benua Zuzaku. Wang Li merenung sejenak dan berkata, gali melalui ruang bawah tanah ini untuk membiarkan air mengalir keluar. Berapa hari yang kamu butuhkan? Dengan ragu dan takut dia berkata 3 hari menjadi 1 hari. Kemudian 200 orang lebih di desa Langit Awan Api mulai bergerak ketakutan menggali dengan seluruh kekuatan mereka. Sementara Wang Ling mulai bermeditasi dengan nyamuk berada di sampingnya sembari menatap tajam dan ganas orang-orang yang menggali celah di dalam penjara. Pada akhirnya mereka selesai. Sejumlah besar air kotor mengalir keluar, tetapi yang mengejutkan penduduk desa adalah bahwa air itu hanya kotor pada awalnya karena secara bertahap semakin jernih menjelang akhir. Setelah 1 hari berlalu, air beransur-ansur berhenti mengalir. Orang-orang di desa berhenti bekerja dan menatap Wang Lin dengan ketakutan. Wang Lin berjalan ke dalam penjara, mulai berkultivasi dan nyamuk berjaga di depan pintu penjara. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu-ragu mundur beberapa langkah. Setelah melihat tidak ada reaksi dari nyamuk, dia mundur lebih banyak. Orang-orang di sekitarnya juga mengikutinya. Tetapi saat mereka hendak melarikan diri, suara Wang Ling bergema dari dalam. Tidak ada yang diizinkan pergi. Juru tulis dan semua orang terkejut. Mereka tidak ada yang berani melarikan diri setelah mendapatkan peringatan. Seiring berjalannya waktu, desa Langit Awan Api menjadi sunyi seperti desa mati. Semua pelancong dan karavan pengantar yang lewat sangat terkejut karena mereka belum melihat desa Awan Api yang biasanya sangat arogan menjadi sunyi dalam 2 bulan terakhir. Suatu hari, Wang Ling akhirnya membuka matanya di dalam sumur yang dalam. Semua luka di tubuhnya telah sembuh, tetapi domain teh dan segel di tubuhnya belum memudar sama sekali. Saat ini, Wang Ling telah pulih ke tahap kondisasi Qi level kedua. Karena domain Liu Wanfeng dan segel suntai menyatu, penghalang menjadi semakin kuat. Jadi Wang Ling harus menemukan tempat yang lebih banyak energi spiritualnya. Jika jiwa asal Wang Ling tidak hancur dan fragmennya bisa dijaga, dia bisa mengeluarkan manik penelan surgawi dan secepatnya pulih. Namun dia memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi, jadi tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus Wang Ling lakukan adalah memulihkan jiwa asalnya sehingga dapat mengeluarkan manik penelan surgawi. Wang Ling merenung dan berkata, tempat ini bukan Venar roh, tetapi air ini memiliki energi spiritual. Agak aneh. Karena penasaran dan jika ada bahaya tinggal panggil nyamuknya, Wang Ling akhirnya memutuskan untuk menyelam ke dalam air jernih. Namun meskipun airnya jernih, dasar sumur ditutupi lapisan lumpur hitam yang tebal. Wang Li membentuk segel. Segera sebuah kekuatan menarik lumpur ke permukaan untuk dibersihkan. Setelah membersihkan lumpur, Wang Li menemukan dasar sumur ada formasi dengan 3 titik yang memiliki batu roh berkualitas tinggi. Wang Li berkata, tidak heran tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual meskipun itu bukan Venar roh. Namun yang lebih mengejutkan Wang Ling adalah dia melihat sebuah kerangka seorang wanita yang terjerat oleh beberapa paku hitam. Wang Ling hendak pergi setelah melihatnya, tapi tiba-tiba guncangan dari tas penyimpanannya muncul. Ini berasal dari gulungan hitam yang tidak sengaja ditemukannya ratusan tahun yang lalu. Ini merupakan harta suci klan abadi terbengkalai yang terdapat di lantai 11. Apa yang akan terjadi selanjutnya?